Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Edi Susanto di channel Programmer Freelance. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan tutorial bagaimana koneksi database MySQL dengan PHP. Nah, untuk tutorial kali ini akan saya sampaikan bagaimana koneksi database ODBC dengan menggunakan PHP. Untuk database ODBC kali ini yang kita gunakan adalah database yang dibuat dengan menggunakan Visual Fox Pro, yaitu database DBF. Kemudian, nah di sini untuk Visual Fox Pro sudah saya install. Nah, tujuannya hanya untuk memastikan bahwa ODBC Visual Fox Pro sudah terinstall. Langkah selanjutnya, untuk mengaktifkan PHP saya gunakan web server SAM. Ini juga sudah kita siapkan. Apa aja sudah aktif. Oke. Nah, selanjutnya kita menyiapkan ODBC-nya. Caranya, silakan klik kanan menu start, kemudian kita search, kemudian kita cari ODBC. Nah, di sini kita gunakan yang ODBC 32 bit. Nah, kemudian kita cari pada DSN. Di sini sudah ada DSN name, ada SIAK, ada SIM PKB. Kemudian kita akan membuat baru terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita sudah menyiapkan dulu database-nya yang saya letakkan di dalam folder sekolahku. Nah, ini adalah database dari Visual Fox Pro. Misalnya akan kita buka isinya seperti apa dengan menggunakan Visual Fox Pro untuk memastikan. Ini kita open secara sharing supaya nanti bisa dibaca dengan ODBC, jadi tidak akan crash kalau kita open secara sharing. Kemudian kita buka tabelnya. Kita buka data siswa atau tabel siswa, isinya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini misalnya di dalam tabel siswa itu ada NIS, ada nama, kemudian ada kelas dengan 4 record. Nah, bagaimana data ini atau tabel ini kita buka menggunakan PHP. Kembali ke ODBC tadi, pada sistem DNS kita add, kemudian kita cari data source-nya apa, kita gunakan Visual Fox Pro Driver. Nah, ini untuk pemilihan ini juga menyesuaikan dengan database yang kita gunakan. Kalau misalnya SQL Server, ya kita gunakan SQL Server. Kalau menggunakan bahasa atau database yang lain, misalnya Access, ya kita gunakan Access. Nah, sebagai contoh, ini kita gunakan database Visual Fox Pro. Kemudian kita klik Finish. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Data source name kita isikan namanya. Nah, misalnya DNS-nya kita beri nama dengan sekolahku. Kemudian deskripsi, ini penjelasan saja. Kemudian ini kita gunakan Visual Fox Pro Database DBC ini karena database yang kita gunakan itu terikat dalam satu database, bukan free table, bukan tabel yang berdiri sendiri, maka kita
gunakan VisualFox Pro Database DBC. Kemudian path-nya kita pilih, kita browse, kita cari di folder sekolahku dengan nama DBC-nya atau database-nya sekolahku. Kemudian akan tampil seperti ini dan kita OK. Ini sudah muncul DSN-nya sekolahku. Oke. Kemudian saya menggunakan Dreamweaver untuk coding. Nah, ini saya sudah siapkan file untuk koneksi ke ODBC. Kita berikan nama koneksi ODBC yang kita letakkan di dalam kita simpan berada di folder dsum htdocs sekolahku function. Nah, ini kita letakkan di sini dengan nama koneksi ODBC. Isinya apa yang ada di dalam koneksi ODBC ini? Yang jelas ini adalah koneksi untuk membaca ODBC atau DSN tadi sekolahku, yaitu dengan menyimpan variabel connect ODBC sama dengan ODBC connect sekolahku tanpa password. Jadi ini variabel usernya, kemudian passwordnya. Nah, ini kita kosongkan untuk koneksi ke database VisualFox Pro tanpa password, tanpa user. Kemudian kita uji if connect ODBC. Jika berhasil, maka ditampilkan pesan koneksi database ODBC berhasil. Else, jika tidak, maka ditampilkan gagal terkoneksi dengan database ODBC. Kemudian kita hentikan aplikasi dengan perintah die. Kita coba hasilnya seperti apa. Tadi menggunakan browser Google Chrome, kita masuk ke localhost sekolahku function koneksi ODBC PHP. Nah, ini koneksinya berhasil. Kemudian bagaimana implementasinya di dalam pemrograman? Sudah saya siapkan aplikasi untuk membaca database siswa tadi. Kita buka, contohnya kita letakkan di dalam sekolahku, ada di dalam master. Nah, di sini ada file siswa PHP. Nah, di sini kita include koneksi ODBC. Ini perintah include koneksi ODBC untuk menjalankan file koneksi ODBC tadi. Kemudian di sini kita simpan variabel no sama dengan 0 itu untuk memberi nilai awal variabel no. Kemudian variabel cari isinya select bintang from siswa, ini untuk membaca database siswa. Kemudian disimpan di dalam variabel query ODBC asset dalam tanda kurung connect ODBC. Ini variabel yang didapat dari koneksi ODBC tadi. Kemudian ini query-nya untuk pencariannya, select data siswa tadi. Kemudian setelah ini dijalankan, ini adalah pembentukan tabel, tidak kita bahas di sini. Kemudian di sini while
data sama dengan ODBC fetch array query. Nah, ini maksudnya dia akan melakukan looping atau perputaran sampai data dalam query ini selesai. Apa yang ada di dalam looping ini yaitu proses menampilkan data nomor, kemudian data NIS, kemudian nama dan kelas. Kemudian nanti pembacaan ODBC ini diakhiri dengan perintah ODBC close connect ODBC. Jadi menutup koneksi ODBC tadi. Kita jalankan. Ini berada di dalam file siswa PHP di dalam folder sekolahku tadi. Nah, untuk menguji aplikasi tadi, kita jalankan atau kita masuk ke localhost sekolahku, master siswa PHP. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk mempercantik tampilan, pesan ini bisa kita hilangkan dengan cara mematikan pada koneksi tadi. Di sini kita tutup pesan koneksi berhasil. Ini kita matikan, kemudian kita simpan. Kita jalankan lagi. Nah, hasilnya sudah tidak akan ada tampilan lagi. Untuk memastikan bahwa database ini terbaca dengan benar, artinya ketika ada perubahan data di sana, apakah akan berpengaruh di sini? Kita coba dari Visual Fox Pro-nya. Kita browsing, tampilannya seperti ini. Misalnya kita tambahkan baris baru dengan open blank, akan muncul baris baru. Kemudian kita tambahkan misalnya NIS-nya 005, namanya Edi, kemudian kelasnya 1 misalnya. Hasilnya seperti apa? Apakah data tadi masuk ke dalam aplikasi PHP? Kita lihat di sini, kemudian kita refresh. Nah, data itu sudah masuk. Seperti ini. Misalnya kita lakukan penghapusan di sini, misalnya untuk baris 1 kita hapus. Berikan trigger untuk penghapusan. Apakah sudah terhapus? Kita lihat di sini. Nah, ini sudah terhapus. Oke, kira-kira seperti itu untuk tutorial koneksi database ODBC dengan menggunakan PHP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.